Shalom. Shalom. Puji Tuhan, kita berada dalam suasana antara kematian dan kebangkitan Tuhan. Kemarin kita memperingati kematian Kristus, dan besok kita akan memperingati kebangkitan Tuhan di dalam Paskah. Itulah sebabnya mari kita bersama-sama menyiapkan diri di dalam menara doa malam ini, karena kita tahu bahwa Yesus sudah mati bagi kita dan kita sepenuhnya sudah milik Tuhan. Kita berikan yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita masuk Roh Kudus dengan darah anak domba. Haleluya Tuhan. Dengan darah
tahu bahwa perkenanan Tuhan lahir dari darah anak domba yang membasuh setiap kami, yang mengampuni segala dosa kesalahan kami, dan yang menguduskan kami dari kejahatan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk pengorbanan. Terima kasih Bapa. Dan sebelum kami masuk lebih dalam pujian penyembahan kepadamu, kami mau merenungkan kebenaran Tuhan. Roh Kudus tolong kami, sehingga kami sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, saya akan baca firman Tuhan dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-21. 1 Petrus pasal yang kedua ayat 21 mulai sampai ayat yang ke-24, demikian firman Tuhan. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagi kamu supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Saudara, firman Tuhan mengingatkan setiap kita untuk mengikuti jejaknya Tuhan. Memang menara doa malam hari ini mengikuti jejaknya Tuhan. Kita dipanggil oleh Tuhan untuk mengikuti jejaknya. Jejaknya apa saudara? Ayat 22, ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada di dalam mulutnya. Yesus sungguh-sungguh mempertahankan kekudusan hidupnya saudara, termasuk di dalam kejujurannya, tidak ada tipu. Jujur di sini hati yang lurus, tidak berbohong, berkata apa adanya. Ia tidak berbuat curang. Dan firman Tuhan katakan kita mengikuti jejaknya Tuhan. Sementara di satu sisi iblis yang adalah bapa segala pembohong, Yohanes 8 ayat 44 itu saudara. Sekarang dunia ini banyak penipuan. Apalagi sekarang penipuan itu banyak melalui online, media, Facebook, WA. Wah, saya pernah kena saudara, pernah ditipu. Dan mereka begitu licik, sangat licik. Tetapi di tengah-tengah dunia yang seperti ini, mari kita mempertahankan hidup yang jujur di hadapan Tuhan. Kenapa? Kita mau mengikuti jejaknya Tuhan itu, saudara. Bahkan tidak ada caci maki di dalam mulutnya. Ini agak berat sebenarnya. Kenapa? Dosa itu firman Tuhan katakan kebanyakan di lidah. Paling banyak dosa itu justru di dalam perkataan. Yakobus pasal 3 ayat yang kedua katakan, sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Ayat 6, lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan yang mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda ke depan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka.
Bahkan ayat 9 mengungkapkan bahwa dengan lidah ini kita memuji Tuhan, bahkan dengan lidah yang sama kita bisa mengutuk, saudara. Dengan lidah yang satu keluar berkat, dengan lidah yang sama pula, saudara, itu bisa mengutuk. Itulah sebabnya di dalam menara doa, pujian penyembahan sebenarnya bukan hanya sekedar kita menyembah Tuhan, tetapi bagaimana membuat lidah kita ini mengikuti jejaknya Tuhan. Ada ketulusan pujian, ketulusan penyembahan. Ketika kita berkata haleluya, haleluya, Tuhan Engkau baik. Dan seperti itulah Tuhan Yesus baik. Engkau besar Tuhan, Engkau dahsyat. Seperti itulah Yesus, Engkau besar, Engkau dahsyat. Sehingga pujian kita, penyembahan kita, karena kenapa? Sesuai dengan apa yang kita ungkapkan. Bahkan yang terakhir, mengikuti jejaknya Tuhan. Bagaimana kita hidup untuk kebenaran. Yohanes pasal 8 ayat 31 dan 32, Yesus mengungkapkan tentang bagaimana kita sudah diberdekakan dalam kebenaran. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi percaya kepadanya, jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Orang yang hidup dalam kebenaran itu senjata yang membawa kita dalam kemerdekaan di dalam Kristus. Karena tidak ada tempat bagi dosa, tidak ada tempat kejahatan ketika kita hidup di dalam kebenaran ini, saudara. Makanya memang harus dimulai ketika kita membuka hati, membuka telinga kita untuk firman Tuhan. Karena firman-Nya inilah yang kebenaran, dan kebenaran inilah yang memerdekakan kita. Sampai pada tingkat di dalam Roma pasal 6 kita menjadi hamba kebenaran. Itu tingkatan ini, saudara. Menjadi hamba kebenaran. Dalam memperingati kematian dan kebangkitan Tuhan, mari kita berjalan di dalam kebenaran Tuhan. Dan kalau seperti ini terjadi, ada satu kalimat yang sepertinya kok nggak nyambung, saudara. Firman Tuhan katakan, hidup untuk kebenaran, terus oleh biru-birunya kamu telah sembuh. Sepertinya memang kok nggak nyambung, tiba-tiba masuk biru-birunya Yesus. Tetapi seperti itulah kita percaya bahwa oleh biru-biru Yesus itulah yang menyembuhkan kita. Amin. Sembuh dari segala sakit penyakit kita. Tetapi yang menjadi pertanyaan, kita sudah hidup oleh kebenaran enggak? Karena firman Tuhan katakan supaya kita telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh biru-birunya kamu telah sembuh. Jadi kesembuhan itu lahir ketika saudara dan saya percaya Yesus dan hidup dalam kebenaran itu. Karena masih banyak orang yang kecewa, Tuhan katanya dalam biru-birunya Yesus, oleh darahnya saya sembuh. Gimana kita mengalami kesembuhan, saudara? Kita masih penuh dengan caci maki, kita masih penuh dengan tipu muslihat di dalam mulut kita. Tapi kalau kita hidup dalam kebenaran, kita menjaga kekudusan kita, menjaga kegataan kita, oleh biru-birunya kita sembuh. Saya berdoa di dalam memperingati kematian kebangkitan Tuhan ini, kita banyak mengalami mujizat Tuhan, kesembuhan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Firman Tuhan. Rohmu yang hidup penuhiku. Kita akan pujian. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan. Buka hatimu.
ada dalam hadirat, dalam lingkupan kuasa Roh Kudus malam ini. Dan Roh Kudus mengalir memenuhi setiap itu. Tidak mana-mana masa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Karena semuanya sudah diletakkan di bawah kaki Yesus. Tidak ada nama lain. Setiap bagi nama Yesus. Basuh setiap kami para hamba-Mu, setiap umat-Mu saat ini Tuhan, di dalam darah-Mu yang kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh-roh kebohongan, caci maki, kutuk kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biar setiap kami mengikuti jejakmu Tuhan, mengikuti dalam kebenaran. Pakai hamba-hamba-Mu, umat-Mu yang ada di Bukit Hermon ini. Basuh kami, kuduskan kami di dalam darah-Mu. Hamba-Mu, istri hamba-Mu, anak-anak. Urapan yang baru, hikmat-Mu menyertai pelayanan kami. Hamba-hamba-Mu, Bapak PDP Adalia Seranda, urapan-Mu mengalir bersama istri anak-anak Tuhan. Urapan atas hamba-Mu, Ibu Hati Tuhan. Urapan atas hamba-Mu Tuhan, PDP Reni Konia Tuhan. Urapan atas keluarga hamba-hamba-Mu ini dalam nama Tuhan Yesus. Urapan-Mu atas hamba-Mu Tuhan, Ibu Lin Tuhan. Terus mengalir dalam setiap pelayanannya bersama keluarga. Urapan-Mu atas ibu rohani kami di masa tuanya Tuhan. Pemeliharaan-Mu yang sempurna atas ibu rohani kami. Urapan-Mu atas hamba-Mu Ibu Lili Santos Tuhan, Veronica. Pakai pelayanan mereka di Manado Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pakai hamba-Mu para worship leaders, singers, para pemain tamborin Tuhan, semua yang melayani pekerjaan, urapan yang baru mengalir atas mereka. Basuh kami dan perkenanan Tuhan semakin nyata dalam setiap pelayanan Bukit Hermon. Sehingga kami akan melihat ibadah Paskah besok penuh dengan kuasa Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Ibadah Paskah besok penuh dengan kuasa
patahkan teror, ketakutan, kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Orang mau bunuh diri, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang menggagalkan setiap rencana mereka, rancangan orang fasik. Tuhan yang menggagalkan setiap rancangan mereka. Dan pemeliharaan Tuhan yang sempurna atas seluruh gereja Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Kota Makassar aman, Indonesia aman, damai dalam nama Tuhan Yesus. Pasukan-pasukan malaikat di tengah-tengah kota ini, bahkan tengah-tengah bangsa kami ini Tuhan. Tolong Presiden kami dalam memimpin bangsa besar ini, berikan hikmat Tuhan Engkau beri Tuhan. Dan kami percaya Tuhan bahwa bangsa ini akan semakin maju, bangsa ini akan semakin makmur, karena ada Tuhan di dalamnya. Dalam nama Tuhan Yesus, tolong Polri, TNI Tuhan, dalam melaksanakan tugas tanggung jawab mereka, sehingga bangsa ini Tuhan tenang, tertib, damai Tuhan. Tolong aparat hukum kami, hakim, jaksa, pengacara, mereka sungguh-sungguh menegakkan keadilan, kebenaran di tengah-tengah bangsa ini Tuhan, sehingga mata Tuhan tertuju atas Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus. Proses vaksinasi yang saat ini sedang berlangsung Tuhan tolong, biarlah semuanya menjangkau seluruh rakyat Indonesia. Dan kami percaya Tuhan, oleh bilur-bilur-Mu Indonesia disembuhkan dari COVID-19. Tidak ada yang mustahil bagi nama Tuhan. Ketika kebenaran itu semakin nyata di tengah-tengah bangsa ini, sembuhkan bangsa ini dari COVID-19 dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Damai sejahtera atas Yerusalem, Tuhan, atas Israel. Damai sejahtera atas seluruh bangsa di muka bumi ini. Dalam memperingati kematian dan kebangkitan Tuhan, sungguh ada kemenangan Tuhan. Ada kemenangan atas umat-Mu, ada kemenangan atas setiap hamba-hamba-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, gereja Tuhan akan semakin disempurnakan di hari ini. Karena kami tahu kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Sudah tidak lama lagi. Kedatangan-Mu sudah tidak lama lagi. Dengan tanda-tanda yang ada hari-hari ini Tuhan. Itulah sebabnya berserahkan sekali lagi seluruh umat-Mu, maka secara khusus jemaat di Bukit Hermon. Tuhan, kuduskan kami, keluarga demi keluarga Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus ada kebenaran di dalamnya. Kami mau melakukan kebenaran, tidak ada caci maki dalam nama Tuhan Yesus. Oh, tidak ada kebohongan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan ada kesembuhan terjadi. Jamah pada yang Tuhan, sembuhkan dari sakit kerasnya Tuhan. Jamah Tuhan yang ada di Singapura Tuhan, jamah Pameli Tuhan, sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan jemaat yang sakit dan kami tidak sebutkan namanya saat ini, oleh bilur-bilur mereka sembuh. Ada kekuatan kesehatan yang prima yang Tuhan berikan bagi setiap kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, roh kami kuat, jiwa kami kuat, tubuh kami kuat. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Pakai anak-anak muda di akhir zaman ini, pakai dan angkat mereka Tuhan. Dan kami akan melihat kuasa Tuhan yang bekerja di tengah-tengah anak muda. Mereka juga berjalan dalam kebenaran, mereka berjalan dalam kuasa Tuhan, bahkan menjadi saksi-saksi Tuhan di akhir zaman ini. Terima kasih Bapak. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Lebih daripada yang kami minta, Tuhan bekerja mendatangkan kebaikan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Dengan Dia menaungi kami Tuhan, naungi hidup dalam kuasa-Mu di saat
goncangan apapun yang terjadi di tengah-tengah dunia ini, kami tetap tenang bersama dengan Tuhan, karena kami dilingkupi oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tentram bersama dengan Tuhan. Berkaryalah Roh Kudus di hari ini Tuhan. Berkarya di tengah-tengah bangsa kami. Keselamatan daripada mengalir atas bangsa kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga sebelum Tuhan datang, semakin banyak jiwa yang percaya dan diselamatkan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Setiap lutut bertelut dan lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Dan setiap keluarga jemaat Tuhan, satu orang percaya, seisi rumah diselamatkan. Keselamatan mengalir atas setiap keluarga demi keluarga. Bahkan lebih daripada itu ada kesembuhan, ada mujizat, ada kelepasan, ada pemulihan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami. Kekasih Tuhan arahkan hatimu. Ulanglah dan terimalah segala berkat anugerah berlimpah dari Allah Bapa, kasih setia dan sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus, serta pesertaan manis dari Roh Kudus yang terus memimpin dan menyertai kita sampai pada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita percaya dan diberkati Tuhan, bersama-sama katakan Amin. Tuhan memberkati.